Oke anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Indonesia, tema 3. Nah di tema 3 ini kalian membahas tentang teks eksposisi. Nah teks eksposisi itu merupakan salah satu jenis keterampilan dalam menulis. Ya. Nah sebenarnya keterampilan dalam menulis itu ada 5 jenis. Apa aja? Bapak akan beritahukan dulu ya. Sebagai bonus buat kalian. Seharusnya tidak diberitahukan di SD. Ya. Pertama, yaitu eksposisi sendiri. Kedua, deskripsi. Ketiga, puisi. Keempat, narasi. Kelima, argumentasi. Nah, kalian belajar tentang eksposisi, tapi Bapak ingin memberitahu kepada kalian harus hati-hati ya tentang eksposisi dan deskripsi ini. Teksnya pengertiannya hampir sama, tapi ada yang berbeda. Berbedanya dari mana? Oke, Bapak akan jelaskan dulu ya satu-satu eksposisi dan deskripsi itu apa. Pertama, tentang eksposisi. Eksposisi merupakan karangan atau salah satu jenis karangan atau tulisan yang menginformasikan sesuatu kepada pembaca dengan cara menguraikan dan menerangkannya secara lebih jelas. Jadi, eksposisi ini merupakan tulisan atau karangan yang si penulis itu ingin memberikan informasi yang baru terhadap sang pembaca. Itu informasi yang atau pengetahuan yang baru gitu ya. Contohnya seperti apa? Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh salah satu contoh teks eksposisi yang membicarakan tentang batik tulis ya. Berbicara mengenai batik tulis, terutama terutama batik tulis, jika kita mengetahui cara membuat batik serta proses-proses yang dilalui, maka nilai dari batik tersebut akan muncul, serta tak segan-segan pembeli membeli batik tulis dengan harga yang relatif mahal. Namun, realitanya masyarakat sangat mengeluhkan harga batik tulis yang mahal, serta merasa tidak mempedulikan batik tulis. Jika Anda mengetahui filosofi batik tulis, maka nilai batik tulis di mata masyarakat akan tinggi. Serta hal ini membantu daripada menghargai dari warisan budaya Indonesia yang telah diresmikan oleh UNESCO dan ditetapkan pada tanggal 2 Oktober. Nah, dari teks ini kalian sudah mengerti kan bahwa si penulis ini ingin memberikan informasi tentang sebuah batik, salah satu jenis batik, yaitu batik tulis, dan kenapa batik tulis itu bisa sangat mahal. Ya. Dan memberitahukan batik tulis itu bisa mahal karena ada filosofinya yang sangat mendalam ya, dan bisa dan bahkan sudah diresmikan oleh UNESCO, oleh lembaga dunia ya, yang menetapkan bahwa batik tulis itu merupakan salah satu budaya Indonesia di tanggal 2 Oktober. Kalau kita tidak membaca ini kan kita tidak akan tahu kapan batik tulis itu diresmikan sebagai budaya Indonesia oleh UNESCO kan. Jadi kita bisa tahu dari sini, dan kenapa bisa mahal batik tulis itu, kita bisa tahu dari teks ini. Oke, yang kedua adalah keterampilan menulis tentang deskripsi. Ya, deskripsi merupakan satu jenis karangan yang melukiskan suatu objek sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya, sehingga pembaca seolah dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dicium oleh penulis tentang objek yang dimaksud atau dilukiskan tersebut. Jadi, karangan deskripsi ini atau teks deskripsi ini merupakan salah satu tulisan atau karangan yang menggambarkan atau menceritakan tentang suatu objek. Contoh misalkan handphone. Nih, handphone ini bentuknya kotak, pipi, mereknya adalah mereknya apa, seperti itu ya. Dan ada 2 kamera di belakang dan ada 1 kamera di depan, seperti itu. Nah, itu menggambarkan suatu objek, itu menggambarkan handphone. Itu contohnya dari Bapak. Nah, Bapak akan berikan lagi contoh teks deskripsi itu seperti apa. Ya, contohnya di sini Bapak akan mengambil teks menceritakan tentang gunung. Ya.
Gunung adalah salah satu penampakan alam yang indah, yang bisa juga dikatakan sebagai dataran yang menonjol dan lebih tinggi dari dataran sekitarnya. Pada umumnya, gunung dapat mencapai tinggi hingga ratusan meter di atas permukaan laut. Ketinggian ini yang menyebabkan gunung tampak indah jika dipandang dari bawah maupun dari puncaknya. Dari atas puncak gunung, kita bisa menikmati kesegaran air terjun yang turun dari tebing yang tinggi, sungai dengan aliran yang jernih, bukit, bebatuan, dan tebing yang kokoh, serta birunya langit di siang hari. Nah, dari teks ini pun kita sudah tahu ya, si penulis ingin menggambarkan atau menceritakan gunung itu seperti apa, bentuk gunung itu seperti apa, dan keindahan dari gunung itu apa, seperti itu. Bukan gunung terbentuk pada zaman ini, terbentuk oleh unsur-unsur apa. Nah, kalau dijelaskan gunung itu terbentuk dari berapa lapis, lapisan tanah. Gunung itu merupakan salah satu tempat yang menahan lempengan tanah, lempengan bumi. Nah, itu berarti si penulis membuat teks eksposisi. Tapi kan kalau ini tidak, dia mendeskripsikan bentuknya, gambarannya seperti apa gunung itu. Itulah bedanya teks eksposisi dan deskripsi. Makanya hati-hati ya, jangan sampai tertukar. Teks eksposisi apa, teks deskripsi itu apa. Oke anak-anak? Oke, terima kasih. Pembelajaran bahasa Indonesia, video pembelajaran bahasa Indonesia hari ini selesai. Tentang membahas tentang eksposisi dan deskripsi itu apa. Ya, terima kasih anak-anak. Semangat belajarnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.